warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Alif Bagaskoro, mahasiswa Institut Asia Malang dari jurusan Teknik Informatika. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat use case diagram dengan menggunakan software Visual Paradigma. Yang perlu kalian ketahui, use case diagram terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada sistem, kemudian yang kedua ada aktor, ketiga ada use case, dan terakhir adalah relationship. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah apapun yang akan kita buat ataupun kembangkan, contohnya situs web, komponen perangkat lunak, proses bisnis, aplikasi, dan sebagainya. Nah, jadi simbol untuk sistem ini adalah kotak seperti ini, kemudian ada nama sistem di dalamnya. Jadi kalau kita buat di dalam software ini, caranya adalah perhatikan simbol-simbol di sini, kemudian ada nama sistem. Langsung kita buat. Nah, setelah itu Anda dapat menuliskan apa nama sistem yang akan kita buat. Untuk nama sistem yang saya akan buat adalah sistem mobile banking. Bentar saja. Kemudian Anda bisa atur besar kecilnya. Nah, ini yang namanya adalah sebuah sistem. Kemudian di dalam sistem mobile banking ini, kita akan letakkan di dalam sini semua kejadian. Sedang kegiatan yang tidak ada terjadi di mobile banking, nanti akan kita letakkan di luar kotak ini. Nah, itulah disebut sistem dan bagaimana cara untuk membuatnya. Nah, untuk unsur selanjutnya adalah aktor. Siapa itu aktor? Aktor adalah seseorang atau sesuatu yang menggunakan sistem untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat berupa orang, organisasi, sistem lain, atau perangkat eksternal. Nah, jadi untuk simbol aktornya adalah orang seperti ini. Kemudian nanti akan ada nama aktornya di bawah sini. Nah, jadi berdasarkan contoh aplikasi yang saya buat, nah kira-kira siapa nama aktor yang terlibat dalam sistem ini? Yang yang sudah pasti adalah jelas adalah seorang nasabah. Mari kita buat. Kemudian ketikkan namanya nasabah. Maka kita sudah mempunyai aktor yang bernama nasabah. Nah, di sini nantinya nasabah akan mengunduh dan menggunakan aplikasi mobile banking tersebut. Dan aktor yang lain yang ada di aplikasi saya adalah bank. Nanti bank akan memberikan informasi yang dimasukkan mobile banking seperti transaksi, buka rekening, dan lainnya. Nah, langsung kita buat aktor lainnya, yaitu bank. Pilih aktor lagi, kemudian kita ketikkan nama bank. Kemudian, saat kita membuat sebuah aktor,
Ketika kita ingin membuat sebuah aktor, maka ada beberapa faktor yang kita perhatikan. Yang pertama, aktor adalah objek eksternal, maka maka harus ditempatkan di luar sistem kita. Dan jangan sampai kita letakkan aktor di dalam aplikasi sistem kita. Nah, kita akan masuk ke unsur berikutnya, yaitu use case. Apa itu use case? Use case adalah mewakili tindakan yang menyelesaikan semacam tugas di dalam sistem. Nah, simbol untuk use case adalah oval atau seperti lingkaran, kemudian nanti ada nama use case di dalamnya. Langsung saja kita praktekkan. Nah, seperti ini. Aplikasi mobile banking aplikasi mobile banking ini akan memungkinkan pelanggan untuk melakukan login. Kemudian nanti untuk memeriksa saldo akun mereka, mentransfer dana antar bank, melakukan pembayaran tagihan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini, kita akan memiliki use case yang menjelaskan setiap tindakan tersebut. Nah, jadi kita akan use case yang bernama login. Maka kita buat seperti ini, kemudian kita atur tata letaknya. Kemudian use case yang kedua, yaitu ada yang namanya cek saldo. Maka kita buat, kita namai cek saldo. Kemudian kita buat lagi, akan ada nama transfer dana. Kita buat transfer dana. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu melakukan pembayaran. Mari kita buat melakukan pembayaran. Jadi seperti ini use case-nya. Oke, kita lihat di sini bahwa setiap use case ini dimulai dengan kata kerja yang gunanya untuk memperkuat tindakan yang terjadi. Kemudian kata kerjanya itu bersifat deskriptif, menjelaskan keadaan yang di sini. Contohnya begini, jika use case hanya mengatakan transfer saja, nah itu kan kurang jelas. Maka kita harus buat yang lebih jelas, yaitu transfer dana. Nah, kemudian yang terakhir, untuk masalah penempatannya, jika kita ingin menempatkan use case, maka kita Anda harus sebisa mungkin menempatkannya secara logis. Nah, itulah mengapa kita akan menempatkan login di bagian atas ini. Karena hal yang pertama yang akan terjadi ya, ketika nasabah menggunakan aplikasi ini, maka yang pertama dilakukan adalah login. Nah, mengapa itulah login saya letakkan di atas ini? Nah, itulah untuk unsur use case. Nah, kita akan masuk ke unsur yang terakhir, yaitu relationship. Apa itu relationship? Relationship adalah menunjukkan hubungan antara aktor dan use case.
Nah, jadi nanti simbolnya adalah, atau relasi ini dibagi menjadi tiga bagian. Ada namanya asosiasi, bentuknya garis lurus seperti ini. Ada include, seperti ini, garis putus-putus. Kemudian ada extend, seperti ini, garis putus-putus yang ujungnya mengarah. Nah, kita lihat di sini, langsung kita di sini, contoh kasusnya ini. Nah, seorang aktor adalah sesuatu yang menggunakan sistem untuk mencapai tujuan. Jadi, setiap aktor harus berinteraksi dengan setidaknya satu use case. Setidaknya satu use case di dalam sebuah sistem. Nah, di dalam contoh kita ini, nasabah akan melakukan login ke aplikasi mobile banking. Jadi, kita akan membuat garis lurus antara aktor nasabah ini ke use case. Mari kita buat. Nah, jadi jenis hubungan ini disebut adalah asosiasi. Sesuai dengan ini yang tadi, asosiasi yaitu menandakan komunikasi atau interaksi dasar saja. Kemudian, nasabah juga akan berinteraksi dengan use case lainnya, yaitu cek saldo, transfer dana, dan melakukan pembayaran. Dan kita akan menarik garis seperti ini di bagian cek saldo. Kemudian selanjutnya kita tarik garis lurus ke bagian transfer dana. Kemudian kita tarik garis lurus lagi ke bagian melakukan pembayaran. Mari kita rapikan garis lurusnya. Oke, oke. Dan itu untuk si nasabah. Kemudian aktor sekunder akan memiliki hubungan, yaitu aktor bank. Setiap aktor akan berinteraksi setidaknya dengan satu use case. Jadi use case mana yang akan kembali berinteraksi dengannya ketika nasabah ingin memeriksa saldo di, di aplikasi mobile banking ini, saldo, maka bank akan memberikan jumlah yang benar. Maka kita akan menarik garis lurus antara bank dengan cek saldo. Mari kita buat. Nah, kemudian demikian pula ketika nasabah ingin mentransfer dana atau melakukan pembayaran, bank akan menindaklanjuti transaksi tersebut. Maka kita buat garis lurusnya seperti ini. Kita tarik garis lurusnya ke transfer
Dana. Kemudian kita tarik garis lurus juga ke bagian melakukan pembayaran. Nah, seperti ini. Coba kita rapikan terlebih dahulu. Oke ya. Nah, kemudian untuk bank ini tidak perlu relasi untuk login. Karena proses itu terjadi di dalam aplikasi itunya. Jadi bank tidak perlu terlibat dalam proses login tersebut. Nah, kemudian selain asosiasi, ada jenis hubungan lainnya, yaitu include dan extend. Include itu kalau bahasa Indonesia adalah termasuk. Kemudian extend itu adalah memperluas. Nah, jadi kita akan coba menjelaskan hal tersebut, mana yang include, mana yang extend. Kita perhatikan kembali di sini untuk diagramnya. Ketika nasabah ingin memasukkan username dan password ketika login, bank akan memverifikasi password tersebut sebelum menyelesaikan proses login. Nah, tetapi jika kata sandi salah, maka aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, jadi sekarang kita akan buat use case. Yang pertama, kita buat yang pertama adalah verifikasi password. Nah, kemudian yang kedua adalah menampilkan pesan kesalahan. Kita buat di sini menampilkan dan pesan kesalahan. Kesalahan. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ketika nasabah ingin mentransfer dana atau melakukan pembayaran, bank akan memastikan apakah ada uang cukup untuk menyelesaikan proses transaksi tersebut. Nah, sekarang kita akan coba fokus ke sini aja, verifikasi dan menampilkan pesan kesalahan. Nah, verifikasi password akan terjadi jika kita login di aplikasi mobile banking tersebut. Nah, ini disebut namanya adalah include. Maka maka kita akan tambahkan simbol include di sini. Nah, include menunjukkan ketergantungan antara base use case
Ini yang disebut base use case adalah login. Dengan include include use case-nya adalah verifikasi password. Nah, setiap kali base use case dijalankan, maka include use case juga akan dijalankan. Ketika Anda memiliki hubungan include, maka Anda akan menggambarkan garis seperti ini. Nah, jadi di dalam login di dalam aplikasi kita ini, inilah login ini sebagai base use case. Sedangkan verifikasi password ini adalah sebagai include use case. Nah, jadi setiap kali nasabah ingin melakukan login, maka aplikasi mobil banking kita secara otomatis akan memverifikasi password. Jadi kemudian lihat di sini, use case login tidak akan berhasil bila verifikasi password belum belum selesai. Nah, itulah yang disebut include. Nah, kemudian jenis hubungan yang lainnya adalah extend. Apa itu extend? Nah, relasi extend memiliki base use case, kemudian akan ada namanya extend use case. Nah, ketika base use case dijalankan, maka extend use case ini akan terjadi kadang-kadang, tetapi tidak setiap saat. Kemudian extend use case akan terjadi jika kriteria tertentu terpenuhi. Nah, nah jadi di sini yang disebut namanya base use case adalah login, kemudian extend use case-nya adalah menampilkan pesan kesalahan. Apabila mobile banking kita tidak menampilkan pesan kesalahan setiap kali nasabah login, ini hanya terjadi sesekali ketika nasabah tidak sengaja memasukkan kata salah, kata sandi yang salah. Jadi kita lihat, kita untuk extend ini simbolnya, maka kita buat seperti ini. Nah, seperti ini, extend. Oke. Jadi seperti itu, kita perhatikan. Nah, jadi itulah penjelaskan perbedaan antara include dan extend. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi Anda dapat mengetahui perbedaan include dan extend. Mungkin akan saya rapikan lagi.
Nah, ini mungkin gambaran sistem dari mobile banking yang saya buat. Atas perhatiannya, terima kasih.